buras kita. Buras. 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 Oke. Oke. Hari ini kita akan mana bilangnya Pak? Buras-buras. Buras kita. Ya. Buras itu ya cerita-cerita ringan lah begitu. Buras itu apapun bisa diceritakan. Dan kali ini kita akan bercerita tentang kebudayaan Karo. Dan di samping saya sudah ada abang kita yang mungkin kita bisa berdialog bersama dia. Oke? Ada yang mau saya tanyakan, Bang. Apa kira-kira? Impal lah, impal saya ini. Siap. Ada yang mau saya tanyakan yaitu mengenai besur-besuri. Oke. Ya. Di dalam kebudayaan Karo, apakah besur-besuri ini bisa dikatakan nama besur-besuri ini mencakup semua atau bagaimanakah besur-besuri ini sebenarnya begitu? Ya, menarik. Selamat malam untuk kita semua. Jadi besur-besuri sebenarnya ada 3. Sepengetahuan saya besur-besuri itu ada 3. Besur-besuri pertama itu adalah itu besur-besuri bawah. Perlu kita pahami besur-besuri bawah itu biasanya itu dilakukan oleh seorang pemuda Karo, biasanya itu laki-laki yang melakukan besur-besuri bawah. Kapan pertanyaannya kan begitu Pak ya? Kapan pertanyaannya besur-besuri bawah pada seorang pemuda laki-laki pada masyarakat Karo itu dilakukan? Biasanya itu pada saat mau berperang. Yang kedua adalah pada saat ingin mau merantau. Yang ketiga itu biasanya pada saat seorang laki-laki itu meraih mimpinya. Pada saat itu juga dia melakukan besur-besuri bawah. Besur-besuri bawah itu biasanya dilakukan dengan manuk sangkep yang ayamnya itu biasanya itu ayam merah. Ayam merah tandanya pemberani. Beda dengan konsep yang lain. Jadi kan itu tadi konsep pertama besur-besuri bawah. Besur-besuri bawah itu biasanya dengan ayam merah, itu catat, dengan ayam merah. Yang kedua adalah besur-besuri bawah berempangan tabok. Ini biasa kepada orang tua, Pak. Ini pun biasanya berempangan tabok kepada orang tua. Itu pun biasanya dengan ayam Sibelius rupa. Kalau ayam Sibelius rupa itu biasanya berwarna kuning. Jadi ayamnya itu warna kuning. Itu biasanya ayam betina, tidak jantan. Tapi dengan warna kuning itulah disebut dengan manuk Sibelius rupa. Jadi itu kita harus perlu pahami. Mungkin melalui video ini kawan-kawan pemuda-pemudi milenial Karo bisa paham. Itu biasanya dilakukan kepada orang tua yang notabene dia sudah cawir mentua. Konsep cawir mentua itu apa kan begitu? Konsep cawir mentua itu adalah pada saat orang tua kita yang sudah ada anaknya 5-limanya itu sudah berumah tangga. Tapi catat, berumah tangga itu dalam arti sah secara adat Karo. Sudah dia dati. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi pada saat orang Karo itu ada anaknya 5, 2 hanya dilakukan dengan di gereja, umpamanya 3 dia ada, itu belum konsep cawir mentua. Itu perlu kita ingat. 5-limanya sudah berumah tangga, 5-limanya sudah dibayar utang adatnya kepada Simadadara, Puang Simadadara, dan Ngerangguti Kutero. Baik itu Singalau Berbibin, Sinupa Pulau, Biak Senina, terus ku singet-singet kepala desa, Ipur Sabe, semua itu harus terpenuhi. Batang Unjungan semua terpenuhi. Itulah kategori seorang Karo itu sudah sah secara adat.
Itu yang konsep kita tadi usul-usuli kepada orang tua tadi harus terpenuhi. Nah, itu yang kedua, konsep usul-usuli beri pangan tabah kepada orang tua. Dan yang terakhir itu adalah yang perlu kutanya lanjutannya begini Pak. oke? Sering terjadi di dalam kehidupan kita nyata. Oke? Ini setelah bicarakan orang tua ini sudah mau meninggal. Oh, Sudah mau meninggal, jadi anak-anaknya ini udah sibuk. Jadi ada terucap di hati atau di mulut mereka bilang begini, ayo kita lakukan usul-usuli katanya. Apakah konsep itu sama dengan konsep yang kedua kami bilang itu? oke. Jadi kita harus paham dulu. Besur-besuri ini apa, kan begitu Ya. Apa itu beri pangan tabah kepada orang tua. Pada ritual adat Karo, ini perlu kita ketahui adalah pesta yang paling megah adalah pada saat beri pangan tabah kepada orang tua. Oh. Jadi itu konsepnya. Jadi dari segala macam pesta yang paling itu memiliki nilai sakralitas, kekompakan yang tinggi adalah beri pangan tabah kepada orang tua. Kenapa? Karena pada saat beri pangan tabah kepada orang tua itu harus menyamakan, kalau 5 anaknya, 5-5-nya harus kompak. Ya. Dan begitu juga istrinya atau suaminya. Dan pada saat kekompakan itu terjadi, disitulah kesadaran arif karena melakukan suatu ritual kepada orang tua. Sebenarnya kalau beri pangan tabah kepada orang tua adalah utang anak kepada orang tuanya. Nah, ini perlu kita sadar. Orang tua. Iya, jadi walaupun nanti anaknya itu sudah ke Amerika, sudah sukses, apa segala macam, tetap ada utang anak itu kepada orang tuanya. Enggak mau berikan Pangan tabah kepada orang tua, berikan oseina. Disaksikan, ingat, disaksikan oleh si madadarah dari orang tuanya. Si madadarah dari orang tuanya, puang dari orang tuanya, sangat gelung orang tuanya. Makanya dibilang itulah pesta yang sangat megah. Itu dia. Jadi kan walaupun tidak dijambur. nggak masalah. Jadi konsep pertanyaan kami yang tadi, kenapa dilakukan di rumah sakit pada saat orang tua yang sudah kritis? Kan begitu kan? Ya. Jadi sebenarnya itu konsepnya bukan beri pangan tabah pada orang tua. Itu konsepnya cenderung ke surah-surah. Jadi surah-surah. Jadi surah-surah anak namanya orang tua. Jadi reh nina anakna surah-surah yang namanya orang tua na gelakna tidakna orang tua na tidak melihat orang tua sudah kritis. Jadi utang kami, ada utang kami kan begitu. Ada utang kami, yaitu adalah membahagiakan orang tua. Kalau secara adat ritual Karo itu biasanya dibilang beri pangan tabah belum dilaksanakan. Jadi sebelum nanti anaknya ini merasa bersalah, dilakukanlah di rumah sakit, dilakukanlah di rumah pada saat orang tua sudah kritis. Jadi apa katanya kepada orang tuanya? Ini bisa kita praktekkan juga. Diambilnya nasi, pukullah nakan mentah. Pukulnya kain Pak. Lalu pukul begini, jadi buat nakan pas bagi. Dibulatkan dia dari tangannya gini, pukul ya. Bukan ini kan? Sulangina orang tuanya. Jadi apa kata-katanya? Kata-katanya seperti ini dia. Nade atau bapak endam lapas, endam melawan. Olah rumah-rumah nande begitu dengan kebeluhan kami anak-anak dulu. Endam lapas, endam melawan, endam pangan tabah. Entah ungkap yang kali perdalan dulu. Saya berjuang kami pe anak anu saya berjuang. Itu biasa disampaikan ke anak orang tuanya, bergilir dari yang paling besar sampai yang kecil. Bisa sampai cucu-cucunya. Itu kan pada konsepnya pada saat orang tua sudah kritis. Artinya bukan dalam konsepnya ingin merelakan orang tuanya meninggal, bukan. Hanya saja
apabila terjadi nanti itu bisa salah satu kadang-kadang bisa dengan seperti itu bisa juga orang tua itu sehat. Iya. Kan begitu. Itu biasanya disebut dengan berepangan tangan atau besar-besar di bawah pada orang tua. Ya. Yang ketiga adalah itu masih sering dilakukan sekarang. Itu biasanya disebut besur-besuri atau pintu bulanan. Kayaknya kawan-kawan semua tahu itu pintu bulanan. Konsep pintu bulanan ini seperti ini dia, Pak. Ini tapi walaupun banyak orang tahu pintu bulanan itu, besur-besuri itu, 7 bulanan itu, ada satu yang sering kerap orang tidak tahu. Itu adalah pada saat memberikan batang ujukan setahun atau 2 tahun sebelumnya pada saat dia nikah yang mempelai. Jadi Jadi seorang pemuda karo dan pemudi karo menikah sepakat melakukan pesta. Di situ dilakukanlah membayar utang adat namanya itu. Membayar utang adat dalam kultur suku Karo. Kan begitu. Jadi di dalam bayar utang adat itu biasanya ada itu saya beri contoh utang adat yang diberikan pihak laki-laki batang ujukan kepada pihak perempuan, orang tua perempuan itu sebesar 286. Tetapi kerap sekali yang dibayarkan itu tidak penuh. Ini dia hanya diserahkan 286 tadinya batang ujukan, tapi yang diserahkan iendeskan bas mata kerja hanya 236. 50-nya lagi mana? Pertanyaannya, 50-nya kemana? Rutang kami di anak berusimpo. Jadi karena apa kata anak berusimpo pada saat ngerahkan batang ujukan pada saat biasanya itu dibicarakan pada saat ngepak belo selabar tingkat tentungan ting manuk. Di situ biasanya membadu kali buku kami kali buku anak baru sisera engkau kami sepakat maka batang ujukan karena perjabuan permen kami yang lagi-lagi nih ya MK sini pidau kendu buai dan 226 lai togan kami ini anak baru simpau lai togan kami tapi sentari kami kali buku kami pas ija pagi endes kita bersemata kerja ija pagi endeskan kami buai na 236 rutang kali 50.000 nih anak baru simpau. Jadi pertanyaannya, yang 50.000 ini kapan diserahkan? Kan begitu. Karena dia hutang. Karena dia hutang kan begitu kan. Jadi kapan diserahkan pihak laki-laki yang 50.000 ini kepada orang tua perempuan, batang ujukan tadi. Disitulah diserahkannya pada saat besur-besuri ini. Di sini sering orang tidak tahu. Jadi gini konsepnya juga Pak. Besur-besuri 7 bulan dan ini atau besur-besuri 7 bulan ini dilakukan setiap anak kita lahir. Sebenarnya biasanya itu yang paling sakral itu adalah anak paling besar, anak si tua. Berarti kehamilan pertama dari anak pertama. Tapi 7 bulan. Anak kedua, ketiga pun biasanya dilakukan juga, hanya saja tidak sebesar pada anak pertama. Karena utangnya tadi, Jadi kan di sini kita tidak paham. Jadi kan pada saat batang ujukan dulu 286 tapi hanya iendeskan, dibayarkan pada saat itu, pada saat pesta pembayaran utang adat perkawinan pada saat itu ada 236. Itu mengakibatkan orang tua si perempuan ini akan menunggu idauna. Jadi pada saat menerima 50.000 itu dia juga harus memberikan tanggung jawabnya. Jadi dengan situ tanda kutip itu harus kita pahami adalah orang tua perempuan tidak serta-merta dia menerima batang ujukan itu menjual anaknya, tidak. Batang ujukan itu adalah sebuah uang muka yang nanti itu dikembalikan lagi sebenarnya. Dikembalikan lagi sebenarnya kepada si anak ini. Oke. Berarti kita nggak ada istilah konsepnya istilahnya tukur. Tukur tidak ada. Sebenarnya dalam konsep karo itu tukur itu sebenarnya di karo sebenarnya tidak ada. Cuma hanya saja kita kadang latah. Ada tukur buru karo, ada tukur buru tadi kan. Sebenarnya tidak ada batang ujukan anak ta.
serahkanlah begitu, diserahkan itu, dibagi itu batang ujungnya itu. Konsep sebenarnya bahasanya bukan tukur anak, tidak. Masalah sebenarnya karena orang tua pada umumnya pada masyarakat Karo tidak ada menjual anak dalam konsep adat. Oke, mungkin di lain waktu. Di lain waktu kita bahas itu. Oke, yang konsep yang kita hari ini adalah yang pertanyaan itu adalah bersuri. Kembali kita ke 286 menjadi 236 tadi kan begitu. Oke. Jadi pada saat 236 sudah diserahkan, sisa 50.000 lagi hutang anak berusin kau itu diserahkan pada saat musim besuri itu. Iya, iya. Pada saat anaknya tadi sudah berumur dalam kandungannya sudah berumur 7 bulan, jadi datanglah orang tua si laki-laki bersama sangkap geluhnya, bersama anak barunya datang ke rumah orang tua si perempuan. Itu biasanya Apa yang disiapkan, Pak? biasanya itu si mempelai ini tidak mengetahui. Oh, Itu rahasia. Kusik-kusik. Jadi kan orang tua perlu kita pahami juga. Enak lu membentak iya kamu bahasa apa ini? Unik. Jadi kan begini dia. Kadang orang tua perempuan ini kalau zaman dulu itu itu memerintahkan anak berunya ke rumah orang tua si laki-laki. Iya. Bukan kau berita anak komen kami dengan anak si orang tua si perempuan. Adina kau jile bulan itu bulan rah kami ku rumah. Karena biasanya perempuan itu kan dibawa oleh si laki-laki kan begitu kan. Jadi kan begitu semua informasi sudah didapat dari anak berdua orang tua dari intelijen tadi. Iya. Makanya kadang-kadang anak berdua ini menjadi intelijen juga dia. Iya. Jadi setelah masuk dia, nampaknya permennya udah umur kandungannya 7 bulan, baru dilaporkannya lah kepada orang tua si perempuan ini. Mau berita permen kenanda ini pihak laki-laki kan, pihak perempuan kan orang tuanya. Permen kami naik kok mau banci besur-besuri. Berepangan kawah belah kempu jual. Begitu lagi kira-kira. Jadi didesain jadi seolah-olah nanti keluarga dari pihak laki-laki tidak mengetahui. Pada saat itulah datang nanti orang tua dari si perempuan membawa manuk sangkep itu catat lagi ayamnya adalah ayam betina semelias rupa yang kuning. Jangan pula nanti ini sering terjadi. Jangan pula nanti bukannya pula nanti kan begitu. Bukan itu jantan ya. Jangan. Biasanya itu ayam betina semelias rupa itu dibawa lengkap dengan cimba segala macam cimba, lauk paula. Jangan lupa juga lauk keliamen. Tahu apa lauk keliamen? Mumbang kelapa. Iya, keliamen itulah bahasa Karo Sidekas tuna. Sekarang sudah jarang sih diapakan, cuman kadang-kadang di gereja masih ada itu. Dibilang Bunda Maria Siso Keliamen, perawan Bunda Maria. Jadi artinya keliamen itu adalah perawan masih suci, belum terkontaminasi, itulah keliamen. Itulah salah satu bahan-bahan untuk besur-besuri pada ritual adat Karo. Jadi harus kita pahami itulah 3 konsepnya tadi. Kalau yang kamu tanyakan masalah besur-besuri, yang pertama adalah besur-besuri babah. Itu biasanya kepada laki-laki yang ingin berperang mungkin, atau yang ingin merantau, atau memberi makanan batin, tendi roh. Pada saat seorang laki-laki itu merasa sudah terpuaskan, cita-citanya sudah tersampaikan, atau pada saat dia berlatih tikar, dia sudah menguasai semua jurus-jurus itu, sudah bisa remayan apa segala macam, itu biasanya dia besur-besur di bawah. Jadi dia terpuaskan itu, dia menguasai semua jurus-jurus tikar itu, baik tarik-tarik bintangnya apa segala macam, itu semua sudah dikuasainya. Maka untuk memenuhi ritual keahliannya itu dilakukanlah besur-besur di bawah. Itu yang konsep pertama. Yang kedua adalah besur-besur di bawah yang diberikan kepada orang tua. Itu biasanya disebut dengan berepangan tabah. Berepangan tabah itu biasanya dilakukan
bergandengan dengan poin-poin yang lain juga. Salah satunya adalah ngosei orang tua, mereka ulih latih orang tua man kalimbubu semadadara kok semadadara. Nah itu biasa dikolaborasi tuh di dalam satu ritual. Yang ketiga adalah besur-besuri 7 bulanan kepada pemuda-pemudi karya yang sudah diadati ya, konsepnya sudah diadati, catat. Tidak boleh sebenarnya dilakukan besur-besuri kepada Nggak boleh ya, orang Pak? karo, nggak boleh kalau dia belum diadati. Ya. Karena tidak ada jalannya. Karena kenapa saya bilang tadi? Karena Utang menai, ya. konsepnya tadi adalah ada pada saat Breken Batang Unjukan. Pada saat Breken Batang Unjukan 286 yang diserahkan hanya 236, itulah temanya sebenarnya yang dilakukan besur-besuri. Untuk membayar utangnya. Iya. kemarin nih. Jadi bagaimana mungkin dilakukan besur-besuri Kalau dia belum terjadi. kalau dia pun belum menerima batang unjukan Iya, orang iya. tuanya. Iya. Begitu deh. Jadi kan sebenarnya kalau semua berantai ya. Jadi kunci pertama kalau masalah besur-besuri tadi adalah khusus pada poin kita yang ketiga, yaitu adalah 7 bulanan. Persyaratan utamanya adalah dia sudah diadati. Tanpa diadati dulu, dia sebenarnya tidak boleh secara adat. Nah, begitulah kira-kira Pak. Oke, udah cukup lengkap 8. Oke. Jadi Dan, sangat jawabannya sangat oke ya kawan-kawan, sangat oke. Dan harapan kita mungkin kawan-kawan kalau ada yang mau ditanyakan langsung tulis di komennya ya di bawah apa yang mau ditanyakan tentang peradaban karo. Mari kita buras di sini, kita bahas di sini, kita ulas. mudah-mudahan Mudah-mudahan kita paham dan kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan Iya, edukasi bagi kawan-kawan semua. Jadi video ini sebenarnya kita buat untuk mengedukasi. Iya, oke. Nah, oke. Oke, jadi itu tema kita hari ini. Tema kita hari ini. Buras.